semuanya, pernah gak sih kalian tuh nonton film, tapi alurnya tuh lambat banget, terus banyak adegan yang diam, justru terasa lebih dalam dan bermakna. Hai y'all, kembali lagi sama aku Cokonai. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang estetika film Eropa, mulai dari visual, narasi, sampai karakternya tuh dibentuk bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai media ekspresi dan refleksi kehidupan. A este cuando está en el Tajo nunca le multarán por correr. ¿No es cierto? Nah, sinema Eropa itu memiliki ciri khas yang berbeda dari film Hollywood, ya teman-teman. Fokus utamanya itu bukan sekedar hiburan, tapi sebagai media ekspresi, refleksi, dan kritik sosial. Sinema Eropa itu punya 3 ciri khas, yaitu secara visual, narasi, dan juga karakternya. Kita bakal bahas estetika visualnya dulu. Nah, jadi, film Eropa itu cenderung menampilkan realisme dan naturalisme. Maksudnya, itu adalah menggunakan pencahayaan alami dan visual yang terasa apa adanya. Yang kedua ada long take dan kamera statis. Maksudnya itu memberi ruang penonton merasakan suasana. Yang ketiga yaitu mise-en-scene-nya autentik. Jadi sering syuting di lokasi asli dan bukan studio. Sedangkan kalau film Hollywood itu kan banyak di studio ¿No ya es teman-teman. cierto? Esa chica se desvive por arreglar los fallos de los demás. Jadi intinya visualnya tuh real, tenang, dan lebih hidup dibandingkan film Hollywood. Yang kedua kita bakal bahas dari segi narasinya. Ceritanya tuh punya gaya yang unik. Yang pertama itu dari karakter driven. Karakter driven itu fokus pada perasaan dan juga perkembangan karakter. Kalau plot driven itu karakter yang dibawakan oleh cerita. Sedangkan kalau karakter driven itu adalah karakter yang membawa cerita tersebut. Yang kedua ada alur lambat dan reflektif. Jadi banyak momen diam dan dialog yang mendalam. Yang ketiga ada ending terbuka atau open ending. Jadi maksudnya itu tidak selalu ada jawaban pasti dari film tersebut. Nah jadi bukan soal apa yang terjadi, tapi bagaimana karakter tersebut merasakan gitu teman-teman. Так как же это, товарищ подполковник? Он говорит, меня в тыл оформляют. Он говорит, ваш приказ Суворовской. Это что, правда, да? Yang ketiga dari segi tokohnya atau karakternya ya. Jadi karakter dalam film Eropa itu biasanya yang pertama itu tokohnya tuh orang biasa. Jadi biasanya tuh mereka tuh menggunakan kayak pekerja atau marginal. Terus yang kedua tuh anti-hero. Jadi menurut mereka manusia itu nggak sempurna. Mereka pasti punya kekalahan. Jadi mereka tuh fokus kepada pekerja tadi. Yang ketiga itu banyak eksplorasi psikologis dan eksistensial. Jadi karakter tuh lebih manusiawi dan realistis. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang ciri khasnya, sekarang kita bakal bahas pengaruh sejarah dan juga budayanya nih teman-teman. Jadi, estetika film Eropa itu dipengaruhi oleh yang pertama ada Perang Dunia. Nah, dari Perang Dunia tuh mereka melahirkan gaya seperti German Expressionism dan Italian Neorealism. Yang kedua dari budaya auteur. Jadi sutradara itu sebagai pencipta utama. Apa sih auteur itu? Auteur itu kayak ciri khas dari sutradara tersebut gitu. Terus yang ketiga ada eksperimen naratif dan surrealisme. Jadi tidak selalu mengikuti struktur secara klasik. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nilai sosial yang ada di dalam film Eropa. Jadi yang pertama itu biasanya itu film Eropa itu sering mengangkat tentang isu kelas sosial dan ketimpangan. Terus yang kedua itu ada alienasi. Alienasi itu kayak keterasingan manusia. Yang ketiga ada dilema moral dan etika. Dan yang keempat ada multikulturalisme dan juga gender. Jadi, film jadi sarana kritik sosial dan refleksi kehidupan nyata. Selanjutnya kita bakal bahas gaya penyutradaraan dari film Eropa ini teman-teman. Ciri teknik filmnya itu yang pertama tuh realisme dan neorealisme. Sebenarnya sama sih, realisme tuh kayak
Itu di settingnya nyata, lokasi nyata, terus aktornya non-profesional. Terus yang kedua, memakai long take dan kameranya tuh minimalis. Long take itu satu rekaman tanpa dipotong gitu. Yang ketiga, visual sederhana tapi emosional. Yang keempat, sutradara itu bebas mengekspresikan visi artistiknya. Pokoknya di film Eropa tuh sutradara paling berperan dibandingkan kru-kru yang lain gitu. Значит, вы так, да? Обманом. Ну, я же знаю, наступление скоро, знаю. Я же еще полезный буду. Ну, сами же говорили, разведка самое главное. Сами же говорили, душа фронта, разведка. А теперь так, да? Sekarang kita bakal bahas tujuan dari sinema Eropa ini, teman-teman. Jadi, film Eropa ini itu bukan sekedar hiburan aja, tapi sebagai media ekspresi pribadi sutradara. Yang kedua, sebagai eksplorasi filosofi hidup, terus eksperimen bahasa sinema, dan terakhir adalah kritik sosial dan politik. Next, itu kita bakal bahas tentang respon penontonnya ini, teman-teman. Jadi secara lokal, Eropa, global, dan juga Indonesia. Oke, kita bakal bahas dari respon Eropa dan juga global dulu. Jadi menurut mereka tuh menganggap film itu sebagai prestige dan bernilai seni yang tinggi. Jadi menurut mereka tuh film itu adalah seni yang wah gitu loh. Kalau menurut Indonesia, ini kita bagi jadi dua. Yang pertama itu ada penonton akademis atau penonton yang biasa suka film, atau sama yang penonton umum. Nah, kalau untuk penonton akademis ini tuh bagi mereka tuh adalah apresiatif. Sedangkan kalau penonton umum itu kayak merasa lambat dan sulit dipahami. Karena fun fact-nya, film Eropa ini tuh sebenarnya sulit dipahami juga ya teman-teman, dibandingkan film-film lain seperti Hollywood dan lain-lain. Jadi, bisa kita simpulin kalau sinema Eropa ini bukan sekedar film biasa, tapi lebih ke karya seni yang mengutamakan makna, emosi, dan juga realitas kehidupan. Walau kadang terasa lambat dan sulit dipahami, justru disitulah letak keunikan dan kekuatannya. Film Eropa ngajak kita untuk berpikir, merasakan, dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda-beda. What do you guys think? So yeah, mungkin itu aja topik kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!